Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita membukanya dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih terus mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperkaya kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami. Di tengah-tengah pergumulan di dalam dunia ini, biarlah kami terus berpegang pada sabda Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk memperhatikan atau membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sungguh mengasihi dan menaati Tuhan sangat mungkin akan menghadapi berbagai tantangan maupun kesulitan di dalam kehidupannya. Karena belajar taat kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini seringkali harus berani melawan arus. Nah, saudara yang terkasih, tetapi apakah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu sesuatu yang akan membawa kita kepada kehancuran? Apakah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu sesuatu yang sia-sia saja? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat memberikan kesaksian yang berbeda. Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam-imam, oleh kepala pengawal bait Allah dan juga orang-orang Saduki. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes itu memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu khususnya orang-orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan, ya. Lebih-lebih lagi, ya kemudian juga imam-imam, kepala pengawal dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang telah membawa Yesus ke pengadilan Pilatus yang kemudian berakhir dengan penyaliban Tuhan Yesus. Artinya mereka menolak semua ajaran Tuhan Yesus. Murid-murid justru setia dan taat pada panggilan dan pengutusan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, yaitu menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kemenangan dan kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah kesaksian pada ayat yang keempat tadi yang mengatakan bahwa di antara orang yang mendengar pemberitaan Petrus dan Yohanes itu banyak yang percaya, banyak yang menerima pemberitaan mereka sehingga dikatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki, baru laki-lakinya. Belum terhitung perempuan-perempuan yang mungkin juga mendengar dan menjadi percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari kesaksian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4 ini? Ada tantangan, ada kesulitan, ada tekanan, penganiayaan, bahkan juga pemenjaraan. Mungkin sampai di situ kita melihat betapa kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu hanya membawa kita pada berbagai macam kesusahan, berbagai macam kesulitan. Dan mungkin kita akan mengatakan itu kesusahan dan kesulitan yang tidak perlu. Tetapi kesaksian firman Tuhan ini berakhir dengan berita
yang mengejutkan, yaitu bahwa sekalipun Petrus dan Yohanes menghadapi perlakuan-perlakuan yang buruk, dipenjarakan dan sebagainya, tetapi kerja mereka tidak sia-sia. 5.000 orang laki-laki percaya pada pemberitaan mereka. Buah dari kesetiaan itu sungguh nyata. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Buah manis akan dinikmati oleh setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama adalah kita dipanggil untuk setia dan taat kepada Tuhan. Percayalah, apa yang kita hadapi, mungkin kesusahan, mungkin kesulitan ataupun tantangan akibat dari kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, itu tidak akan dapat menghancurkan kita. Sebaliknya, kita akan melihat buah-buah manis pada akhirnya. Kita ingat pada syair sebuah lagu, kekuatan serta penghiburan. Di dalam syair lagu itu ada tertulis, ia mengimbangi duka dengan suka. Ia tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam kedukaan, kesusahan, keputusasaan. Melainkan pada saat hambanya mengalami semuanya itu, Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan menyatakan kuasanya. Dan itulah yang dimaksudkan mengimbangi duka dengan suka. Maka, saudara yang terkasih, jangan mundur, jangan luntur, jangan tawar hati oleh karena berbagai tantangan dan kesulitan, oleh karena iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, tetaplah setia dan lihatlah buah-buah manis. Tuhan berkarya melalui pekerjaan kita, Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan apa yang baik, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kami, supaya kami boleh terus setia dan taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.